Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya dalam kondisi sehat dan penuh semangat hari ini. Selanjutnya, sebelum pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Safira. Iya, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, coba dong tengok kanan dan kirinya kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Coba ditengok kanan kiri. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, good. Nah, kita hari ini akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu nasional Garuda Pancasila, sekarang kita akan menyanyikan lagu bully. Karena di sekolah kita ini sekolah yang anti bully. Boleh sambil tepuk-tepuk dulu. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Anak,
Bu Tiwi akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Tiwi mau mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ada apa saja kesepakatan yang pertama? Oke, good Safira, dilarang makan di kelas. Oke? Kenzo, dilarang mengobrol, pinter. Ketika Bu Tiwi menerangkan, tidak ada yang boleh mengobrol. Nanti ada saatnya anak-anak berdiskusi. Hari ini kita akan belajar yang asik dan menyenangkan. Belajar apa ya? Coba Bu Tiwi punya oleh-oleh untuk kalian. Nah, oleh-olehnya Bu Tiwi ini apa ya? Apa anak-anak? Bayam. Ada yang pernah makan bayam di rumah? Oke, makan bayam gunanya untuk apa ya? Kok makan bayam di rumah? Agar apa? Sehat katanya. Sehat. Lalu di rumah kalian selain tanaman bayam, ada yang memiliki tanaman kebun lainnya, contoh bunga, buah mangga, rambutan dan lain sebagainya. Ada yang punya seperti itu? Oke, Aquila punya pohon apa ya di rumah? Mangga. Rasanya gimana Aquila mangganya? Enak. Ada lagi? Safira punya pohon apa? Kelengkeng. Wow, enak ya anak-anak, enak ya. Terus ada lagi? Ya, apa? Rambutan. Mantap sekali. Ada yang menanam bunga di rumah? Ada. Menanam apa, Noval? Bunga mawar. Cantik sekali. Nah, kenapa sih kok di rumah ada tumbuh-tumbuhan, untuk apa ya? Agar kita mengetahui manfaatnya, mari kita belajar tentang tumbuhan. Dan kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Coba kita mengenal tumbuhan dulu ya. Perhatikan video di sini. Mengenal tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup seperti pohon, bunga, dan rumput yang tumbuh meninggi. Sama seperti manusia dan tubuh hewan, tumbuhan juga membutuhkan air, udara, serta juga cahaya matahari untuk hidup. Nah, ini tadi contoh tumbuhan yang ada di rumah kalian ya. Ada pohon mangga, ada pohon jeruk, terus ada pohon rambutan. Nah, ada yang menanam buah naga juga. Ya, ada yang menanam tebu di rumahnya? Ada. Nah, ini adalah contoh sayur-sayuran yang ada di rumah. Ada wortel, sayur, kangkung yang biasanya dikonsumsi untuk kita makan. Nah, berarti tumbuhan itu penting ya untuk kita ya. Yang pertama untuk apa? Dimakan. Yang kedua, untuk apa lagi ya? Pertama tadi sumber makanan, kita makan dari tumbuh-tumbuhan. Lalu menghasilkan apa ya tumbuhan? Oksigen. Ada juga yang dipakai untuk apa ya ini ya? Dipakai untuk apa? Meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Itu nggak berarti banyak sekali manfaatnya. Nah, kita selain mengetahui manfaatnya, kita juga harus tahu bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan yang ada akar, batang, daun, bunga, dan buah.
melalui pengamatan langsung ataupun melalui video. Lalu anak-anak juga dapat mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, next kita akan menjadi ilmuwan cilik hari ini. Kita akan pengamatan langsung, kita juga akan ada proyek kecil untuk kalian. Sebelumnya tepuk tumbuhan dulu dong. Tepuk tumbuhan. Ada. 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 Oke, kita ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya anak-anak. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bersama. Materi pembelajaran kali ini adalah IPAS, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, dengan topik bagian tubuh tumbuhan. Belajar bersama rutin. Bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dengan tepat melalui pengamatan langsung atau video pembelajaran. Mendeskripsikan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Akar untuk menyerap air dan unsur hara, batang untuk menopang dan mengangkut, daun untuk fotosintesis, bunga sebagai alat perkembangbiakan, buah sebagai pelindung biji, dan biji sebagai calon tumbuhan baru dengan bahasa sendiri. Tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian tumbuhan itu penting loh? Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita coba selesaikan kuis yang ada di halaman selanjutnya. Pilihlah pernyataannya benar atau salah. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Benar atau salah ya pernyataan yang pertama? Benar, good. Selanjutnya, next. Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar atau salah? Benar atau salah ya tadi pernyataannya? Semua batang bertekstur keras. Padahal tadi batang ada berapa jenis ya? 2. Berarti benar atau salah tadi? Salah. Oke, lanjut. Bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jar. Benar atau salah? Benar atau salah anak-anak? Benar. Lanjut lagi. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Salah. Hasil penyerbukan tadi apa ya? 2. Oke, terima kasih. Anak-anak kelas 4 ini sangat hebat. Tepuk tangan untuk anak kelas 4. Good, semuanya anak-anak yang hebat, anak-anak yang sangat luar biasa. Bu Tiwi akan memberikan proyek kecil. Anak-anak hari ini membawa tumbuhan. Oke, saya bagikan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, baiklah, ini ada kelompok 3. Mau
presentasi, memberikan hasil dari kerja kelompok tadi. Kelompok lain memberikan tanggapan ya, kalau kurang setuju atau tidak setuju, atau ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 mau Mempresentasikan hubungan ya, akan berfungsi untuk menyerap air dan makanan. Batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan buah berfungsi untuk bunga berfungsi sebagai alat perkembangan biakan. Daun berfungsi untuk anak. Dari hasil pengamatan kelompok 3, kalau makhluk hidup tidak ada tumbuhan, maka apa tadi? Kekurangan oksigen. Menurut kalian benar atau salah? Ada yang mau menambahkan jawabannya kelompok 3? Mau menyempurnakan? Silakan angkat tangan. Ada? Benar berarti ya kalau kita akan kekurangan oksigen. Selain itu, kekurangan makanan, karena tadi tumbuhan juga sebagai apa? Sumber pangan. Lalu ada lagi? Sudah, itu saja. Oke. Hasil presentasi kelompok 3 sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, terima kasih kelompok 3 bisa kembali dan menutup presentasi hari ini. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan makanan. Ada batang berfungsi sebagai pengokokan tubuh. Ada daun berfungsi sebagai ada juga bunga alat perkembangan biakan. Saya tanpa tumbuhan tidak bisa makan karena saya sayur sayuran. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Selain tidak bisa makan, kita tidak bisa apa? Ya, ayo. Naila. Naila mau memberikan tanggapan selain tidak bisa makan, kalau kita tanpa tumbuhan, kita akan apa? Novel? Kekurangan oksigen, benar. Terus? Ada yang lain lagi? Cukup? Tanggapan untuk kelompok lain? Untuk kelompok 2? Setuju sudah? Bagus? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah, kelompok selanjutnya kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mempresentasikan hasil? Ya, hasil diskusi silakan. Yang lainnya memperhatikan ya.
Selanjutnya, ya, lalu Winta, ya, silakan Kenzo memberikan tanggapan. Apa? Oh iya, katanya Kenzo tadi nggak dengar. Kalau kita tanpa tumbuhan bisa apa tadi? Ya. Ya, akan mengakibatkan bencana alam. Karena tadi fungsinya akar tadi kan untuk menyerap apa? Air. Jadi ketika hujan, airnya diserap oleh akar. Kalau tidak ada tumbuhan, airnya bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Good untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil dari kerja kelompok kalian sangatlah bagus semua. Nah, semua tadi menyimpulkan ketika kita hidup tanpa tumbuhan tidak bisa. Kenapa? Karena tadi tumbuhan adalah sumber makanan atau sumber pangan, ya. Kita mengkonsumsi sayur-sayuran, buah dari tumbuhan. Lalu kita juga kehabisan oksigen, katanya kelompok 1, karena penghasil oksigen adalah dari tumbuhan. Terus katanya kelompok 1 tadi juga kita akan terjadi bencana alam, banjir dan tanah longsor. Semua jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya adalah jawaban yang bagus, yang pintar. Good job untuk kelas 4 hari ini. Karena tadi sudah kerja kelompok, sekarang Bu Tiwi akan memberikan lembar kerja siswa untuk masing-masing siswa, dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Waktunya adalah 5 menit. Baiklah, hari ini Bu Tiwi akan merefleksi pembelajaran hari ini. Menurut kamu, bagian tumbuhan mana yang paling penting? Menurut kamu? Ada yang daun. Kenapa kok daun? Ya, terus kalau Kenzo apa? Karena menyimpan cadangan makanan. Selain itu, ada jawaban lain? Bagian tumbuhan yang menurutmu paling penting apa? Bagian tumbuhannya mana yang paling penting? Akar, daun, batang, bunga, yang mana? Buah. Kenapa? Karena kamu suka buah? Ada yang lainnya jawabannya? Batang. Kenapa? Karena? Oh, oke. Bagus jawabannya. Terus ada yang lain juga? Tidak? Kalau kamu bayangkan, kalau salah satu bagian tumbuhan tadi, akar, batang, bunga, daun, buah, tidak berfungsi, bagaimana menurut kamu? Bagaimana tumbuhan itu? Misalkan akarnya mati atau tidak ada akarnya, tumbuhan bisa hidup enggak? Tidak. Kalau tidak ada batang, bisa hidup? Terus kalau tidak ada daun? Tidak? Nah, sekarang saya simpulkan pembelajaran hari ini berarti setiap bagian tumbuhan memiliki perannya masing-masing yang sangat penting agar tumbuhan bisa bertahan hidup dan berkembang
biak, dari akar yang menyerap nutrisi, batang sebagai penopang tumbuhan, daun yang menghasilkan makanannya sendiri, bunga yang menghasilkan biji, lalu apa tadi? Buah untuk menyimpan cadangan makanan, dan biji sebagai melanjutkan keturunan. Memahami fungsi masing-masing bagian ini membuat kita atau membantu kita mengapresiasi betapa pentingnya tumbuhan untuk kehidupan di bumi. Tadi kan sudah dijawab, kalau tidak ada tumbuhan kita bakal mati, Bu, karena kita tidak bisa bernafas. Kita juga tidak bisa makan karena tumbuhan adalah sumber pangan. Lalu akan terjadi bencana alam. Terus kita juga tidak punya perabotan meja, kursi, almari, Bu. Benar, semuanya jawaban benar. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu daerah. Dari mana? Ya, Kalimantan Selatan. Berampar pisang, masak sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari. Galepak manggalekok, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Dikit pipi dawang, yang mana batis kutu, dikit pipi dawang. Pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari. Lepok manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Dikit-dikit dawang, yang mana batis kutu, dikit-dikit dawang. Kita tepuk tumbuhan lagi. Tepuk tumbuhan. Ada ya, baiklah, hari ini cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Naufal. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Selamat siang, Bu. Selamat siang, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bu Tiwi Akti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi